Lorat, Balerang, Aluminium Powder, dan 1 unit Moja Abu Jaid dalam kurung Ali Gufron dan Jaid dalam kurung Ali Imron. Kemudian saksi menghubungi Dulmatin karena saksi tidak mengetahui tempat. Saksi langsung ke dalam rumah sedangkan Ali Imron ke kamar kecil. Di dalam rumah sudah ada kan Hernianto tidak ikut duduk dalam pertemuan, hanya menyediakan tempat dan ke utara. Sedangkan saksi dalam kurung Amrosi bin Hanur Hasim, Zulkarnain dan senantiasa minta perlindungan kepada Allah oleh yang lain. Namun jenis demonstrasinya masih tentang pembagian tugas dan penggunaan nama baru, yaitu Amrosi menjadi Made kurang lebih pukul 23.30 WIB. Bahwa saksi menerangkan satu malam di hotel saksi tidur bersama-sama dengan Ali Imron dan Utama Pamungkas pulang ke Jawa menggunakan mobil Kijang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 18 September 2002 dengan menggunakan mobil sewaan, saksi membeli bahan kimia berupa ke Bali pada tanggal 21 September 2002 sebanyak 3 kemasan, sebanyak 4 kemasan yang diterima oleh Idris dan Ali Imron. Pada tanggal 1 Oktober 2002 bersama Ali Imron, Mubarak bertemu kembali dengan Ali Imron dan di Tenggulun, namun tidak dapat bertanya apa-apa demi kerahasiaan. 2. Saksi Ali Gufron alias Mukhlasan dan Kasmir untuk belajar ilmu agama dan belajar ilmu kemiliteran. Pengarahan dari saksi agar tetap ikhlas, istiqomah, tawakal dan sabar dalam menjalankan tugas pendanaan. Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan. Amrosi mencari dan menyiapkan bahan peledak serta mobil L3. Pada Abdul Matin diberikan uang sebesar 20 juta rupiah. 2002 jam 10 WIB, Amrosi, Ali Imron dan Abdul Matin Ketua saksi Hernianto di Dusun Manan, Kecamatan Grogor, Roji bin Haji Nur Hasim. Kemudian menurut saksi Utama Kristen di Hotel Lord in Solo dan perencana pelaksanaan teror dengan pengeboman, membenarkan pula pada bulan tersebut ada pertemuan yang dihadiri oleh Joni Hendrawan. Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa Ali Imron bin Haji Nur Hasim, Umar Kecil alias Patek sebagai peracik dan perakit bom, Sawat alias Aluminium, Ali Gufron alias Muklas alias Rama sebagai pengawas umum, Utama Pamungkas alias Mubarak sebagai membantu menjadi supir dari Jawa ke Bali, Indonesia, di mana pertimbangan tersebut majelis per tahun. Kemudian pemilihan penjatuhan pidana dalam KUHP tersebut apabila dianalisis secara lebih cermat ternyata bersifat singkat, sederhana dan global, sehingga rentan menimbulkan disparitas pemidanaan. Yang lebih penting dari aspek ini adalah keberanian terdakwa secara sadar untuk meyakinkan dirinya sendiri dan lingkungannya tentang kebenaran yang selama ini diyakininya. Ternyata kebenaran tersebut kini merupakan kebenaran semu, atau perbuatan yang dilakukan terdakwa di atas ketidakbenaran dalam meyakinkan hati nuraninya. Secara humanis, dari dimensi demikian ini, majelis hakim menghargai sikap dari terdakwa Ali Imron bin Haji Nur Hasim alias Alik, alias Toha alias Muladi alias Sahid. Memang berbicara masalah kebenaran selalu menyentuh hati nurani, karena tanpa hati nurani kebenaran niscaya tidak mungkin akan dapat dibangun. Pada hakikatnya, kebenaran selalu dapat dibangun secara bersama di atas rasa saling percaya,
seperti saat pagi datang menjelang. Dan masyarakat ini, majelis dapat juga merasakannya. Manusia termaktub dalam Al-Quranul Karim sebagai berikut. A. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Mohon ampunlah bagi dosamu, dan bertobat, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di waktu petang dan pagi. Al-Mu'min 55. B. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 106. C. Dan bertasbihlah memuji Tuhanmu, dan mohon ampunlah kepadanya, sungguhnya Dia adalah Maha Penerima Tobat. An-Nas 3. D. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa 110. E. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang engkau berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka memohon ampun. An-Anfal 33. Di Jalan Sariklap dan Pandespap di Jalan Legian Kuda, Kabupaten Badung pada tanggal 12 Oktober 2002, di mana perbuatan tersebut mula-mula oleh terdakwa dinyatakan sebagai misi jihad fisabilillah melawan Amerika dan sekutunya. Karena menurut terdakwa, Amerika dan sekutunya telah membantai umat Islam di Afghanistan, Irak, dan Palestina. Karenanya sebagai pelaku bom bunuh diri di Sariklap dan Pandespap, yaitu Arnasan alias Acong alias Jimmy alias Iqbal 1 dan Ferry alias Isa alias Iqbal 2 oleh terdakwa dan kelompoknya disebut sebagai pelaku bom syahid. B. Bahwa terdakwa Ali Imran bin Han Rasim alias Alik alias Tuha alias Mulyadi alias Zaid pada waktu pelaksanaan peledakan di Sariklap dan Pandespap, pada diri terdakwa terdapat keraguan dalam hatinya. Kemudian terdakwa bertanya-tanya, apakah benar tindakan kekerasan peledakan Sariklap dan Pandespap ini benar-benar merupakan jihad fisabilillah. Terdakwa terhadap anasir ini terdakwa sempat bertanya kepada kakaknya Ali Kipron alias Muklas, selaku pimpinan umum yang juga salah satu terdakwa dalam perkara bom Bali. Akhirnya setelah terdakwa diberi pengertian oleh kakaknya Ali Kipron alias Muklas, sesuai kesepakatan pertemuan perencanaan peledakan bom Bali di rumah Hernianto. Kemudian karena melihat juga kakak terdakwa selaku seniornya dalam organisasi Jamaah Islamiyah, serta dengan melihat sosok Ali Kipron alias Muklas sangat disegani dan menjadi idola terdakwa yang perintahnya selalu dipatuhi. Berikutnya terdakwa sebagai anggota Darul Islam yang kemudian menjadi Jamaah Islamiyah, di mana terdakwa pernah dibaiat oleh pimpinannya yang bernama Abdullah Sungkar untuk janji setia kepada pimpinan atau amir dalam organisasi. 2. Belum adanya peringatan sebelum penyerangan, padahal dalam adat jihad dituntut untuk memberi peringatan atau mendakwai sebelum dilakukan penyerangan. 3. Pembunuhan terhadap wanita, padahal dalam adab jihad dilarang membunuh wanita kecuali wanita yang ikut perang. Dan 4. Cara pembunuhan yang tidak baik, padahal dalam jihad Islam memerintahkan akan membunuh dengan cara yang sebaik-baiknya. Demikian pula pemerintah Indonesia dalam kenyataannya telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia dan tidak ada pembatasan untuk melaksanakan ajaran agamanya, termasuk bagi pemeluk agama Islam. Jadi tegasnya umat Islam di Indonesia tidak ada berada dalam tekanan atau pembatasan dalam melaksanakan syariat agamanya, dan umat Islam tidak ada yang terusir ataupun diperangi oleh pemerintah Indonesia. D. Bahwa menurut sunnah Rasul berupa sejumlah sejarah perjuangan Nabi besar Muhammad SAW bersama sahabatnya pada waktu tinggal di Mekah selama 13 tahun, beliau melaksanakan bermacam-macam bentuk jihad, yaitu 1. Jihad untuk bersabar atas penekanan dan siksaan. 2. Jihad memberi maaf dari penghinaan. 3. Jihad berdakwah dengan sunnah dan Al-Quran. 4. Jihad sebagai upaya jalan terakhir berupa jihad dengan kekerasan atau perang. Bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan cinta kasih, bahwa semua makhluk sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya 107 yang berbunyi, yang artinya, dan kami tiada mengutusmu Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Agama Islam mengajarkan perdamaian, kerjasama dalam kebaikan, kerukunan, pemberian maaf, keadilan, dan persaudaraan antara sesama manusia. Sebaliknya agama Islam penuh dengan ajaran yang menentang kekerasan, pembunuhan, kejahatan, dan segala perbuatan buruk.
aspek ini sebagaimana dikasihkan Allah dalam Al-Quran yang artinya sebagai berikut. 1. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berperang di jalan Tagut. Surat An-Nisa 76. 2. Dan perangilah di jalan Allah Pn Pasar atas nama Ali Gufron alias Muklas dengan tuntutan pidana mati. Perkara Garing 2003 PN Denpasar atas nama terdakwa Hernianto yang dituntut pidana penjara, maka dapat dijabarkan bahwa Amroji bin Haji Nur Hasim dengan putusan pidana mati melakukan putusan pidana mati karena ikut melakukan pertemuan, datang ke Bali mempersiapkan segala ikut membeli dan memodifikasi mobil L300, sekali mengirim bahan peledak yang telah kemudian Utomo Pamungkas alias Mubarok dengan tuntutan pidana seumur hidup pada perlindungan kepentingan negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu. Terdakwa Ali Imron bin Haji Nur Hasim alias Alik alias Toha alias Mulyadi alias Said menimbang bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa beserta penasihat hukumnya, tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, maka majelis sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 202 orang meninggal dunia, sebanyak 161 orang dari berbagai bangsa dan negara mengalami luka-luka. Kerusakan bangunan lainnya sebanyak 422 unit dan juga merusak fasilitas publik atau fasilitas umum berupa kerusakan jaringan telepon, jaringan umum listrik dan saluran PDAM. Bahwa akibat perbuatan terdakwa membawa sebuah derita panjang bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkannya, membuat kondisi perekonomian Bali pada khususnya menjadi gonjang dan terpuruk, membuat dan berdampak berkurang para investor domestik dan asing untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata sehingga berpengaruh pada tingkat lapangan kerja dan pengangguran. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, extraordinary crime, dan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity. Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain ikut tersangkut dan menanggung akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga diadili di Pengadilan Negeri Denpasar yang dikenal dengan kelompok Kalimantan Timur yang menyembunyikan terdakwa, dan diadili pula beberapa orang di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan dalam hal menyembunyikan senjata api. Hal-hal yang meringankan, terdakwa merasa bersalah, berterus terang dan menyesali secara mendalam dengan hati tulus mengungkapkan segala perbuatan yang telah dilakukan bersama kelompoknya. Sepanjang penglihatan majelis, terdakwa cukup sopan di persidangan. Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dalam peledakan bom Bali bersama kelompoknya adalah salah ditinjau dari dimensi agama maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Secara moral, terdakwa telah menghimbau keturunannya, keluarga dan murid-muridnya pada pondok pesantrennya agar tidak mengikuti perbuatannya, serta menghimbau semua pihak agar tidak melakukan kekerasan, serta terdakwa secara terbuka telah meminta maaf kepada keluarga korban pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Bahwa terdakwa sebelum ini relatif mempunyai pola pikir militan, kemudian atas kesadaran, keinsapan dan penyesalan yang sungguh-sungguh mau mengakui perbuatan salah yang telah dilakukannya, dan aspek ini merupakan dimensi yang sulit dilaksanakan apabila bukan karena lahir, tumbuh dan berkembang dari hati nurani yang bersih. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf I dan pasal 222 ayat 1 KUHP. Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa ditahan sejak tanggal 17 Januari 2003 sampai dengan sekarang, maka majelis memandang perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dalam perkara ini karena masih dipakai pembuktian selanjutnya, maka majelis hakim menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas dilampirkan dalam berkas perkara lainnya. Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dari undang-undang yang bersangkutan, khususnya Perpu nomor 1 tahun 2002, Junto Undang-Undang nomor 15 tahun 2003, Perpu nomor 2 tahun 2002, Junto Undang-Undang nomor 16 tahun 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, Undang-Undang nomor 2 tahun 86 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang nomor 14 tahun 70, Junto Undang-Undang nomor 35 tahun 1999
tentang Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Sudah terdakwa ya, ini strapnya akan diucapkan ya. Mengadili. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Ali Imron bin H. Nur Hasim alias Alik alias Toha alias Mulyadi alias Zaid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama merencanakan tindak pidana terorisme. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ali Imron bin H. Nur Hasim alias Alik alias Toha alias Mulyadi alias Zaid dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan 12 dipergunakan dalam perkara lain. Hakim Ketua Sarjana Hukum dan Iwayan Yase Abadi Sarjana Hukum penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta di hadapan terdakwa. Saudara terdakwa ya, jadi majelis sudah musyawarah, putusan terhadap bagaimana? Saudara nyatakan sekarang atau pikir-pikir? Pikir-pikir, Pak. Pikir-pikir ya, 1 minggu ya waktunya ya. Ya, oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi, bahwa pengunjung sidang yang kami hormati, demikianlah persidangan perkara terdakwa Ali Imron bin Nur Hasim. Kita hanya sepintas kita dengar, kita mesti mempelajari itu secara cermat. Apakah nanti kita akan banding atau tidak, kita belum bisa memutuskan sekarang. Pertimbangan hakim kan antara lain karena dikontraskan dengan Kamera Pak. Ya, gimana menurut Pak? Apa ada dalam hukum bisa kayak gitu? itu keyakinan hakim, kita harus hormati keyakinan hakim dalam pemutusan perkara itu kan hakim antara lain berdasarkan keyakinan ya. Jadi itu hak hakim, kemudian nanti akan kita pertimbangkan, kita pelajari secara jelas apakah itu nanti kita banding atau tidak. Pak, baru kali ini jaksa tidak tepat dalam memberikan tuntutan, artinya hakim lebih tinggi. Bagaimana? Apakah memang tidak tepat melakukan tuntutan? Kan memang selalu tidak bersama-sama. Kita memang tidak pernah bisa memprediksi keyakinan kita yang adil adalah 20 tahun, hakim mengatakan lain, bisa di tempat lain di kelompok Solo juga beda. Tidak ada permasalahan, cuman apakah kita menerima atau tidak, kita akan pelajari. Apakah ada perbedaan antara perasaan hakim dengan jaksa tentang hal kemudahan atau perlakuan Ali Imron untuk memberikan kompensasi? Artinya hakim tidak memberikan kompensasi dan jaksa tetap berusaha untuk memberikan kompensasi atas sikapnya itu. Dari awal kita mengatakan tidak ada kompensasi. Semuanya murni pertimbangan-pertimbangan kita yang berkembang dalam persidangan. Tidak ada kompensasi. Kalau hakim berpendapat itu hak beliau, kita hormati, kita akan pelajari seluruh putusannya, kemudian nanti akan kita nyatakan sikap setelah 7 hari. Sekarang pikir-pikir? Ya pikir-pikir, kita belum mempelajari secara cermat putusan itu dan belum menerima. Mungkin baru besok siang atau Selasa ya, Senin